tentang manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nurul Syifernimate di mata kuliah Pengantar Bisnis. Pada presentasi kali ini saya akan membahas tentang manajemen. Pengertian manajemen. Istilah manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno. Manajemen artinya seni, melaksanakan, dan mengatur. Secara umum, manajemen bisa diartikan dengan mengkoordinasi semua sumber daya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penetapan tenaga kerja, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Ada beberapa sudut pandang dalam mengartikan manajemen ini. Yang pertama, dari sudut pandang seni. Manajemen diartikan sebagai fungsi untuk mencapai suatu tujuan melalui kegiatan orang lain, mengawasi usaha-usaha yang dilakukan untuk individu untuk mencapai tujuan. Adapun manajemen dari sudut pandang proses dapat didefinisikan sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Adapun manajemen sebagai suatu ilmu dapat didefinisikan sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerjasama ini lebih bermanfaat bagi manusia. Dalam melakukan aktivitas dan mencapai tujuan, unsur-unsur manajemen memerlukan unsur-unsur yang mendukung. Unsur-unsur tersebut yaitu yang pertama, manusia atau man. Manusia ini merupakan unsur manajemen yang paling penting. Manusia yang melakukan proses manajemen untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, yaitu uang atau money. Uang atau modal dalam manajemen diperlukan untuk membiayai berbagai macam keperluan untuk kelangsungan proses manajemen. Yang ketiga, yaitu material atau bahan baku terdiri dari bahan mentah, bahan setengah jadi, dan bahan jadi yang diperlukan dalam proses manajemen. Yang keempat, yaitu mesin atau peralatan mesin, merupakan alat yang digunakan untuk memproduksi mesin berkaitan dengan teknik produksi berbasis pada modal. Yang kelima, yaitu metode atau metode. Metode merupakan cara kerja digunakan dalam melakukan aktivitas. Dan yang keenam, atau yang terakhir, yaitu market atau pasar. Pasar merupakan salah satu faktor yang mendorong peningkatan kualitas produksi. Di pasar, perusahaan mampu mengetahui daya beli terhadap barang produksinya. Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Nah, banyak sekali ahli yang mengemukakan tentang fungsi manajemen, sehingga terjadi perbedaan pandangan dalam menyusun fungsi-fungsi manajemen. Tapi hal ini sekali lagi tidak diperdebatkan. Nah, ini saya tampilkan beberapa bagan dari para ahli dalam mendefinisikan fungsi-fungsi manajemen dalam mengelompokkan fungsi-fungsi manajemen. Nah, menurut Luger, fungsi manajemen itu terbagi 7, yaitu planning. Planning adalah bagaimana perusahaan menetapkan tujuan yang diinginkan dan kemudian menyusun rencana, strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, fungsi pengorganisasian atau organizing. Ini adalah pengaturan sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang dimiliki agar bisa menjalankan rencana yang sudah diputuskan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Fungsi yang ketiga yaitu penggerakan atau actuating. Actuating adalah menempatkan semua anggota pada kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan pada pola organisasi. Nah, selanjutnya yaitu pengarahan atau directing. Fungsi pengarahan ini adalah upaya untuk menciptakan suasana kerja dinamis dan sehat agar kinerja lebih efektif dan efisien. Fungsi yang terakhir yaitu pengendalian atau controlling. Fungsi pengendalian adalah upaya untuk menilai suatu kinerja yang berpatokan pada standar yang telah dibuat, juga melakukan perbaikan apabila memang dibutuhkan. Secara nggak sadar, ternyata beberapa dari kalian pasti sudah pernah menerapkan fungsi-fungsi manajemen itu di kampus. Misalnya, dalam kegiatan rapat kegiatan, kalian pasti pernah ngelewatin kegiatan planning, yaitu
Ketika melakukan rapat koordinasi, nah di awal kegiatan pasti ada rapat koordinasi dan menyusun rencana seperti apa kegiatan yang akan dilakukan. Nah, itu adalah tahap planning. Selanjutnya tahap organizing. Kalian pasti membagi-bagi tugas, siapa yang menjadi seksi perlengkapan, siapa yang menjadi seksi acara, seksi lomba, dan sebagainya. Juga ketika mengkoordinasikan antara bagian kegiatan seksi acara, berkomunikasi dengan seksi perlengkapan, dan sebagainya. Yang ketiga, yaitu actuating. Actuating ini terjadi ketika pelaksanaan kegiatan. Nah, ketika melaksanakan kegiatan, kalian harus menyemangati dan memotivasi kepada masing-masing panitia, masing-masing koordinator untuk menjalankan tugasnya dengan baik dan mengingatkan dan memberikan semangat agar dia dapat melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Nah, yang keempat yaitu controlling. Controlling ini bisa dilaksanakan pada saat kegiatan ataupun di akhir kegiatan. Controlling ini biasanya kalian kerjakan ketika mengevaluasi bagaimana hasil dari kegiatan tersebut, atau adakah dari teman kalian yang perlu diberikan reward atau apresiasi atas kinerjanya. Nah, jadi pada controlling ini kalian juga bisa memberikan umpan balik terhadap kinerja masing-masing panitia. Untuk menjalankan fungsi dari manajemen tadi, diperlukan seorang manajer. Manajer adalah orang yang melakukan manajemen. Adapun tugas dari seorang manajer, yang pertama, memimpin organisasi. Yang kedua, mengatur dan mengendalikan organisasi. Yang ketiga, mengembangkan organisasi. Yang keempat, mengatasi berbagai masalah dalam organisasi. Yang kelima, mengawasi organisasi. Yang keenam, menumbuhkan kepercayaan. Yang ketujuh, meningkatkan rasa tanggung jawab. Yang kedelapan, mengevaluasi kegiatan organisasi. Dan yang terakhir yaitu yang kesembilan yaitu menggali dan mengembangkan sumber daya organisasi. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.